Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Abdul Aziz Al-Mutakin di acara seputar parahyangan yang akan mengabarkan berita terbaru, teraktual, dan terpercaya yang kami rangkum dalam acara seputar parahyangan pagi ini. Virus corona di Indonesia menyebabkan beberapa sektor penting di Indonesia menjadi terhambat. Dan sektor penting ini adalah sektor perekonomian dan sektor pendidikan. Salah satu cara pemerintah untuk memutuskan penyebaran virus corona yaitu dengan cara memindahkan sistem pembelajaran menjadi sistem daring. Dan kali ini ada rekan saya, Saudari Jasti, yang akan melaporkan di Desa Pasir Mulya, Kampung Kaca-Kaca, Kecamatan Banjaran, yang akan melaporkan bagaimana situasi dan kondisi saat ini. Silahkan, Saudari Jasti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ajis, sekarang saya sudah berada di Desa Kaca-Kaca 2 ya. Desa Pasir Oh, Mulya, Desa Pasir Mulya, Kampung Kaca-Kaca 2, Kampung Kaca-Kaca 2. Di tepatnya Banjaran ya, ya, di Kecamatan Banjaran. Nah, sekarang saya sedang bersama Akang siapa, Kang? Atau Pak? Perkenalkan, nama saya Suhendar. Oh, Saya Suhendar, salah satu ya. staf pengajar di SMK PGRI Cibaribis. Kebetulan PGRI. kami masuk di Kecamatan Banjaran yang mayoritas kami jujur lah ya, untuk pembelajaran daring dan lain-lain. Nanti kita bahas sesuai pertanyaan. Ya, siap. Nah, Kang ya atau Pak nih, aku kok manggilnya Bapak aja nih ya biar lebih formal gitu ya. Boleh lah. Pak, jadi gini Pak, kalau misalnya di desa ini, aku bahas desa dulu ya. Di Boleh. sini COVID sendiri di desa ini gimana nih Pak, menurut pandangan Bapak sendiri di Banjaran ini Ya, yang dilihat? jujur ya, kalau melihat pemberitaan-pemberitaan awal dari media ya yang begitu gencar, termasuk dari segi mana juga dari segi KBM, sangat terasa banget ya, mencekam ya menurut kami. Kenapa mencekam? Karena kami juga belum tahu seperti apa, dan itu kami juga tidak mau tahu, dan itu dijauhkan lah ya masalah itu. Tapi kalau misalkan khususnya kita berbicara masalah KBM di sekolah, kita itu sangat terhambat ya dengan adanya wabah ini. Kalau nggak salah kemarin itu kan udah di Kecamatan Banjaran itu udah mau masuk tanggal 16, mau masuk istilahnya mau UNBK ya. Saya ingat tuh hari Minggu ya, hari Minggu saya beres-beres laptop apa-apa, koneksi udah saya siapin semuanya beserta tim dari SMK PGRI Cibaribis. Tapi begitu ada informasi, kalau nggak salah itu Kabupaten Bandung, terus juga pusatnya, Bapak Menteri menginformasikan bahwa UNBK untuk tahun ini diundur belum waktu yang ditentukan gitu. Kami dari pihak sekolah dengan wabah ini juga ya sedikit ada masalah ya. Kenapa? Karena untuk hari Seninnya kita kan tinggal mulai aja gitu ya. Semua persiapan kami dari pihak sekolah SMK PGRI Cibaribis sudah siap banget gitu ya. Cuman ada wabah ini jadi penting, iya gitu. Oke. Ternyata memang sangat kalau di berita sih kita juga ngerasa khawatir kali ya gitu ya. Cuman ternyata sebenarnya kalau misalnya dipaksa untuk dijalankan itu memang sulit, karena itu juga udah jadi keputusan pemerintah pusat. Oke. Kalau misalnya di tempat kalau di Inklu nih ya, kita lihat kayak guru-guru proses pengajarnya sekarang seperti apa nih? Oke, kalau kita berbicara kami itu ada dua opsi sebetulnya ya instruksinya. Yang pertama, kami ya tadi seperti kata dibicarakan dari awal itu bagaimana, apakah online atau daring atau apa gitu ya. Nah, kita berbicara kemarin untuk instruksi KBM-nya dulu deh. Untuk KBM kami dari pihak pengajar, kami masing-masing ke wali kelas ya, wali kelas memberikan tugas-tugas dari masing-masing gurunya. Jadi di-share ke anak-anak itu berupa tugas-tugasnya. Jadi anak-anak itu tidak, jadi sebutnya semi online lah ya, semi online. Kenapa? Karena kaitan dengan sinyal tadi. Karena kalau misalkan full daring kami belum siap. Kenapa belum siap? Satu, fasilitas. Yang kedua ya, sinyal ya. Kalau misalkan
ada beberapa anak yang siap, tapi bagaimana dengan anak yang lain? Nah, begitu itu. juga. Kan orang tuanya bisa aja dia orang nggak punya Ya ternyata. itu, ada kuota juga, Nah, itu kuota terus jadi permasalahan. Terus handphone juga handphone dia juga, punya atau enggak. laptopnya Nah, juga itu, gitu betul kan. Kebanyakan mayoritas di Kecamatan Banjaran ini, maaf nih ya, perekonomiannya itu menengah ke bawah ya, menengah ke bawah gitu ya. Tidak semua anak memiliki laptop ataupun handphone gitu. Oke. Ternyata memang sangat berbeda ya sama di Bandung juga. Sebenarnya itu juga jadi kendala. Cuman karena dipaksakan oleh gurunya, akhirnya mereka berusaha untuk sekolah lewat PKBM-nya jadi daring gitu. Jadi ngerjain tugas lewat handphone gitu. Dipaksakan, jadi dia mau pinjam handphone siapa aja, yang penting dia bisa ngerjain gitu. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya di sini lebih sulit lagi karena memang ya tadi ekonominya di bawah banget. Nggak semua juga masyarakat bisa ngasih pinjam atau ya ini pinjam aja handphone, jadi enggak seperti itu. Oke. Terus juga kan kaitannya kalau misalkan berbicara pembelajaran ya, jadi kedekatan antara murid dengan guru kan beda lah. Kalau kita berbicara mahasiswa ya online lah, kirim tugas inilah itu, nggak perlu ada pertanyaan. Tapi kalau misalkan anak SMK ke bawah itu kan perlu ada pendekatan, penjelasan yang biar si ilmu pengetahuannya itu benar-benar nempel gitu. Terus juga terutama kalau misalkan yang namanya kejuruan itu tidak bisa yang namanya teori, harus ada contoh, harus ada juga prakteknya gitu. Apakah proyeknya dia berhasil atau tidak ya, seperti itu ya. Jadi banyak kendala ya untuk hal ini. Mudah-mudahan aja lah ya si wabah ini nanti Kaping 18 itu ya, 18 Juli ya kalau saya salah, Bapak Menteri mudah-mudahan memberikan informasi untuk wabah ini segera hilang. Itu saja sih harapannya. Amin, semoga ya nanti kedepannya juga mengajar terus bisa jadi lebih baik lagi, bisa sudah jadi biasa lagi ya. Lancar. Jadi di sekolah juga wah luar biasa ya. Soalnya kan ini udah hampir, ini jujur ya, saya pribadi udah dari tanggal 16 itu hari Minggu itu ya kegiatan mengajar secara tatap muka langsung. Jujur saya juga sebagai gurunya kan awalnya kan menghadapi anak-anak itu ya sedikit rewel. Tapi kan kalau sekarang dengan libur yang sangat panjang ini kami dari pihak pengajar juga merasakan kangen kapan sih momen-momen ini gitu ya. Seperti canda-canda sama anak, KBM-nya seperti apa, terus juga proyek dia berhasil. Jadi kami merasa enak gitu. Yang paling dikhawatirin ya itu si anak paham nggak sama yang dikasih. Nah itu sama guru dikasih materi nyampe atau enggak. Terus mereka nanti kalau nggak paham mau ngerjainnya seperti apa. Terus juga akhirnya jadi hanya sekedar ngasih tugas, dia ngasihin balik ke kita hasilnya ya udah gitu. Jadi nggak ada pembenarannya, sulit untuk ditemukan akhirnya gitu ya. Jangan kan kita bicara kalau masalah materi, kita jangan berbicara masalah anak SD lah. Kalau masalah anak SD itu ya kan pasti pola pikirnya juga kan kayak gitu. Ini berbicara masalah anak SMK saja gitu ya. Tetap ketika ada tugas anak sekolah ini dengan pandemi ini, yang mengeluh itu kepada siapa? Pada orang tua. Jadi yang intinya itu yang belajar itu adalah para orang tua. Kenapa sebut para orang tua? Ya sebab si anak itu bingung dia harus ngapain. Sementara dengan SDM di bawah rata-rata SMA ke bawah, SDM masyarakatnya gitu ya. Jadi ibu juga seringnya kemana? Ke Google lah. Kalau ke Google itu otomatis lah memerlukan data inilah itu. Jadi perekonomiannya itu semakin flat gitu. Jadi menurut saya mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir, kita belajar lagi dengan baik. Kami juga dari pihak sekolah sangat mengharapkan kepada Bapak Menteri itu, cobalah Bapak Menteri kalau misalkan mengeluarkan kebijakan itu harus sama diskusi dulu lah bareng-bareng gitu ya. Dilihat dulu letak geografis gitu. Betul. Lihat dulu perekonomian, lihat dulu segi sosialnya kan kayak gitu. Betul sekali. Sangat setuju sekali Pak. Benar-benar ya, aku pun juga rasa itu semua harus dipikirin sebelum ngambil keputusan. Gitu. Karena yang kan kami kan cuma rakyat biasa ya, cuman menjalankan, melaksanakan instruksi, tetapi kan realita di lapangan itu belum tentu 100% berhasil. Karena apa tadi? Faktor-faktornya itu banyak.
faktornya banyak. Betul, benar sekali. Kalau mengharapkan outputnya 100%, Ya, tapi input dan realitas serta fasilitasnya enggak ada, apakah mungkin? Nah, Harus ada di bawah dulu, barulah outputnya yang menjadi Iya, berkualitas. siap, mantap. Sangat setuju banget. Makasih banyak nih atas diskusinya di pagi hari ini. Semoga ini juga jadi bermanfaat nanti buat teman-teman yang bisa melihat video saya dan Bapak. Nah, buat Ajis, terima kasih nih Jis. Aku sudah banyak banget diskusi sama Bapak siapa tadi Pak? Bapak Suhendar. Bapak Suhendar. Ya. Nah, tadi sudah banyak diskusi sama Bapak Suhendar. Semoga ini bisa memiliki perbandingan sama yang ada di Bandung juga. Mudah-mudahan bisa jadi perbandingan yang nantinya bermanfaat untuk kita gitu ya, sama teman-teman yang ada di Bandung. Oke Ajis, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Ajis, sekarang saya sudah bersama seorang ibu yang tinggalnya di Banjaran di sini ya, di daerah apa itu Bu namanya Bu? Kampung Kaca-Kaca 2. Kampung Kaca-Kaca 2. Nah, si ibu ini, Bu siapa namanya Bu? Ibu Nok. Ibu Nok, oke. Bu punya anak yang masih sekolah? Punya Kelas naik kelas 3 sekarang. SD. Oh, SD, kelas 3 SD. Nah, Bu, Ibu nih kan sekarang lagi wabah Covid, Bu. Tahu wabah Covid, tahu kan? Iya, Ya. iya. Nah, apa nih Bu yang Ibu rasain nih di wabah Covid nih? Dampaknya yang Ibu rasa nih di apa, kan Ibu nggak kerja? Apa kerja? Nggak kerja. Suami kerja. Nah, jadi gimana nih Bu suaminya Bu? Dia bekerja atau diberhentiin atau gimana nih karena wabah Covid? Sempat berhenti beberapa bulan, terus ada kerjaan, cuman nggak bisa pulang. Bisa kembali ke rumah, tapi nggak bisa berangkat lagi kerja. Bisa kerja, tapi nggak bisa pulang. Kenapa itu? Kan ada waktu itu ada SPB gitu. SPB, ya. Nah, dampaknya itu kalau buat anak sekolah, jadi secara langsung belajarnya cuma di rumah aja. Lewat HP. Iya, Tapi online ada. Tiap hari ada tugas, tapi nggak secara di sekolah kan. Kalau di sekolah sama guru teh Tapi nggak langsung gitu, nggak sama guru ya, Enggak. jadi di PR-in Iya. sekolahnya. Tapi nggak pernah datang ke sekolah nih? nggak pernah. Oh, nggak pernah. Kalau ibu gurunya pernah datang ke sini. rumah. Oh ya. Oh, bu gurunya datang ke sekolah, ke Iya. rumah, ke sini. Terus ngajarin apa untuk ngambil tugas? Ngambil tugas untuk apa itu UTS gitu, Oh, apa iya. ya dikasih selembaran. Jadi di gitu. per grup gitu diregu ada 10 orang. Oh, jadi gurunya yang datang ke sini Iya. ngasih UTS-nya diambil gitu sama gurunya Iya. gitu. Oke. Datangin ke rumah. Kalau untuk UTS nih ya. Kalau Iya. sama selama belajar ada kendala nggak sama sinyal nih? Kan kok karena ya aku bilang ini perkampungan lagi Iya. sulit untuk dijangkau sama provider apapun, atau misalnya ada provider ada sinyal tapi kuotanya juga Nah, jadi itu kendala. ya. Itu jadi kendala atau enggak nih? Jadi kendala pas banyak tugas misalnya, pas kuota nggak ada, ya kan apalagi Keadaan iya kayak kayak gini. gini. Kadang-kadang ikut sama orang lain, harus itu nomor dulu di grup dulu. Iya. Kadang-kadang udah 3 nomor gitu, 3 HP. Kan ini udah habis kuota. Punya, iya. Ikut dulu sama tantenya, gitu. sama Jadi sama aja iya, ya. iya. Dan sama aja di Bandung juga keadaannya kayak gitu. Sekolah itu sekarang lewat handphone, jadi belajar juga sama lewat handphone. Ada PR difotoin ataupun dia yang online langsung lewat handphone gitu. Oh gitu, jadi sama ya berarti Iya, memang. sama. Tapi yang sangat jadi kendala yaitu ya kuota, terus handphone juga. Iya. Enggak, tapi semua orang tua punya handphone. Enggak Enggak, punya. enggak semua orang tua punya Enggak handphone punya. ya. Jadi kalau misalnya yang nggak punya handphone gimana? Kadang-kadang jadi di PR-innya pas gurunya ke rumah. Oh. Nah, ini yang dari tanggal sekian. Oh gitu, jadi gurunya yang datang langsung Iya, ke rumah. Oke. Makasih banyak Bu atas informasinya ya. sama-sama. Jis, sekarang aku udah nih ngobrol ya sama ibu-ibu di wilayah Banjaran ini. Nah, Bu, harapannya apa nih Bu? Harapannya semoga Covid ya, Covid. wabah Covid ini. ya wabah Covid ini cepat berlalu lah. Biar anak-anak bisa sekolah Iya lagi. gitu. Oke gitu. Makasih ya Jis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, yang telah kita ketahui bahwa sistem pembelajaran di Desa Pasir Mulia, Kampung Kaca-Kaca, Kecamatan Banjaran mengalami banyak kendala, terlihat kurang efektif karena terkendalanya sarana prasarana dan perekonomian yang menurun. Dan berita ini menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saya Abdul Aziz Al Mutakin beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.